pada kesempatan kali ini saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian tentang sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Nabi, ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini luar biasa ancaman Allah. Ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi 3 golongan yang Allah sama sekali tidak akan melihatnya, tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Menunjukkan Allah benci terhadapnya. Allah tidak akan mensucikan dosa-dosanya dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Para sahabat berkata, "Sifhum lana ya Rasulullah, faqad khabu wa khasiru." Sifatkan kepada kami tentang ciri 3 golongan manusia ini. Sungguh merugi dan celaka dia. Kita lihat bagaimana antusias para sahabat terhadap ilmu dan perkara-perkara yang membahayakan bagi dirinya di akhirat. Nah, maka mereka sangat antusias. Siapa mereka? Sebutkan cirinya kepada kami, wahai Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, yang pertama adalah al-musbilu izarahu. Orang-orang yang isbal pakaiannya. Apa itu isbal? Ya, isbal itu adalah orang-orang yang menjulurkan pakaiannya. Dan ini terkhusus bagi kaum lelaki ya. Orang-orang yang menjulurkan pakaiannya dari atas ke bawah, melewati mata kaki. Nah, itu golongan yang pertama yang diancam di dalam hadis ini dengan ancaman yang sangat keras. Oleh karena itu setiap orang harus berhati-hati dari perkara ini. Karena dia bukan perkara yang gampang, sesuatu yang remeh. Tapi dia adalah sesuatu yang sangat besar akibatnya di negeri akhirat. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Naam. Maka dari itu Allah tidak akan melihatnya. Kenapa? Karena ini adalah ciri dan tanda orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunia ini. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan, la yadkhulul jannah man jarra thawbahu khuyala. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang menjulurkan pakaiannya, yakni kaum lelaki yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki. Khuyala, mereka itu adalah orang-orang yang memperlihatkan ciri kesombongan. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, saya menjulurkan pakaian saya ke bawah mata kaki, tapi saya tidak sombong. Saya menjaga hati saya. Ya. Maka jawabannya adalah hadis ini. Bahwasanya cukup menjulurkan pakaian ke bawah mata kaki, memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, itu adalah ciri kesombongan. Walaupun lisannya mengatakan saya tidak sombong. Naam, minimal Allah Subhanahu wa taala benci terhadap perkara tersebut. Minimal dia adalah orang yang sombong ketika dia tidak mau menerima syariat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pertama al-musbilu izarahu. Orang-orang yang isbal pakaiannya. Nah, kemudian yang kedua
adalah orang-orang yang al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Nah, orang-orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Afwan, itu yang ketiga ya. Yang keduanya adalah wal mannanu bi'atiyatihi. Orang-orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Ketika dia berinfak, dia memberikan sesuatu kepada seorang, ya, nanti dia akan sebut-sebut kembali. Oh, saya yang bantu dulu. Naam. Terlebih lagi di saat-saat ketika ya, dulunya dia akrab, dulunya dia senang, tiba-tiba suatu ketika ada permasalahan, ya, di belakang hari dia akan ungkit pemberiannya. Maka ini adalah orang-orang yang telah membatalkan amalannya. Orang-orang yang telah membatalkan amalannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam Al-Qur'an tentang perbuatan yang seperti ini. Naam. Itu al-mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kembali pemberiannya yang telah dia berikan, telah dia infakkan kepada seseorang. Baik, kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang-orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Dan ini banyak yang terjadi ya. Orang-orang yang melariskan dagangannya demi mendapatkan sedikit dari perkara dunia, dia berani bersumpah. Naam. Dia bersumpah bahwa ini sesuatu yang baik. Dia bersumpah ini barang baru. Dia bersumpah ini asli dan yang seterusnya. Ternyata beda dengan apa yang dia sebutkan. Iya. Ingat jamaah sekalian, bersumpah dengan sumpah yang benar saja, kalau terlalu banyak bersumpah itu dilarang. Dimakruhkan, dibenci di dalam agama kita. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Jangan sekali-kali kalian mengikuti orang-orang yang senang menjadi halaf. Halaf itu banyak-banyak bersumpah, lagi hina. Padahal sumpahnya benar, tapi dia menggampangkan dalam bersumpah. Itu dibenci di dalam agama kita, ya. Apalagi kalau dia bersumpah dan pada perkara yang dusta, dia tidak benar. Maka itu benar-benar dilarang di dalam agama kita. Mereka inilah orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan dosanya dan baginya azab yang sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menghindari apa yang membahayakan kita di negeri akhirat nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruhnya untuk tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakumullah khairan.